Perkembangan seni kian berinovasi dari hari ke hari. Salah satunya adalah seni bordir atau biasa dikenal dengan embroidery art. Hal ini juga dilakukan para remaja di Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Selain untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, karya yang dihasilkan juga dapat dipakai sebagai lukisan ataupun pakaian. Yuk kita simak dalam liputan berikut. Pemirsa, jalinan benang warna-warni ini tampak menyerupai sebuah lukisan yang menawan, bukan? Namun, jika dilihat lebih detail, ini merupakan embroidery art atau biasa dikenal dengan kriya bordir. Ya, kriya bordir merupakan kerajinan yang menempatkan hiasan-hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain dan diletakkan pada ujung jahitan untuk menghias atau mempercantik tampilan. Hari ini, belasan anak perempuan di Yayasan Wisma Remaja Indonesia dengan penuh kesabaran mengikuti proses embroidery art setahap demi setahap. Untayan benang ditarik ke dalam selembar kain yang telah disediakan. Benang-benang yang telah terjalin ini kemudian membentuk sebuah pola yang sebelumnya telah digambar di atas kain putih. Jadi embroidery art ini adalah seni menciptakan karya menggunakan benang. Bisa jadi benang apa aja, benang sulaman, benang jahit, benang wol, dan menciptakan karya-karya seperti lukisan mungkin ataupun produk-produk yang bisa dijual dan dipakai untuk sehari-hari. Embroidery art terbagi atas dua jenis, yakni manual dengan menggunakan tangan dan ada juga embroidery yang menggunakan mesin. Mereka yang menggunakan embroidery manual tentu akan lebih luas, sebab pencipta karya embroidery yang menggunakan sistem manual ini dapat menciptakan karya yang lebih hidup dibanding menggunakan mesin. Karena dengan mesin, hasilnya akan terasa lebih flat akibat terbatasnya benang yang dipakai. Untuk sulaman embroidery ini menggunakan benang di bidang kain dan kita menggunakan tool seperti pembidang untuk mengikat kain tersebut. Tapi untuk rajutan sendiri kita menggunakan cantolan namanya hook, crochet hook, itu menggunakan benang membuat sebuah tekstil lagi, sebuah tekstil yang baru. Jadi itu sangat berbeda, tekniknya sendiri aja udah sangat berbeda. Cuman untuk basic yang paling dasar embroidery ini seperti menjahit seperti biasa tapi menggunakan tangan. Kegiatan yang diselenggarakan ini mengundang rasa antusias bagi para remaja di Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Mailisa contohnya, remaja yang berusia 17 tahun ini baru pertama kali merasakan bagaimana cara menyulam dengan metode embroidery. Ia merasa puas dengan hasil yang ia buat karena ia dapat memupuk konsentrasinya secara khusus. Kegiatan ini saya belajar kerajinan tangan, melatih otak, terus melatih konsentrasi juga, sama melatih kesabaran sih yang paling utama. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa, oh ternyata begini ya. Terus kita tidak asik yang, mikirnya yang enggak atau pikiran negatif, karena ini kan menghasilkan kegiatan yang positif. Jadi menurut saya tidak hanya tertuju hanya ke handphone, tapi juga melatih kita agar bisa lebih kreatif. Melalui kriya bordir, para remaja ini dapat melatih kesabaran serta menjauhkan diri dari ketergantungan gawai. Selain itu, para remaja ini juga dapat menjadikan embroidery art sebagai sebuah hobi, bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.